Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Sundari, NPM 213117026. Saya di sini mewakili tutorial 3E yang akan melakukan pengkajian keluarga terhadap keluarga saya sendiri yang akan dilakukan pada hari ini. Hari ini yang pertama saya akan melakukan pengkajian pada tahap pertama, yaitu menanyakan keluhan pada beliau. Perkenalkan, beliau ibu kandung saya. Beliau mempunyai riwayat penyakit mah. Saya akan menanyakan keluhan apa saja yang sering dirasakan beliau terhadap penyakit mahnya. Mama izin bertanya, keluhan apa yang sering dirasakan saat mah itu kambuh? Nyeri, terus perih kalau telat makan, kembung, udah. Beliau mengatakan jika penyakit mahnya kambuh, nyeri sering dirasakan, maka dari itu kita akan mengatasi nyerinya terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu kita ke data umum. Untuk data umum sendiri, yang pertama di sini ada nama kepala keluarga. Untuk nama kepala keluarga, saya izin menjawab. Nama kepala keluarga di sini nama ayah saya sendiri yaitu Agus Setiawan dan ibu kandung saya yaitu Tenti Sumiati. Alamat dan telepon. Untuk alamat rumah berada di Jalan Gunung Gede, RT 3 RW 3 nomor 1 di Kelurahan Sawah Gede, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Selanjutnya yang ketiga yaitu pekerjaan kepala keluarga. Untuk pekerjaan saya serahkan untuk menjawabnya yaitu kepada mama saya. Untuk pekerjaannya. Pekerjaan papa wira swasta, bisnis kecil-kecilan. Terus mama di rumah aja sebagai ibu rumah tangga, ngurus rumah tangga sama ngurus anak-anak. Selanjutnya yang kelima yaitu ada komposisi keluarga. Untuk komposisi keluarga di sini mama dan papa mempunyai anak dua. Yang pertama saya dan yang kedua adik saya bernama Ambia Dwi Ramdhani. Yang selanjutnya yaitu yang ketujuh suku bangsa. Suku bangsa kami di sini dari suku Sunda. Untuk agama semuanya agama Islam. Untuk yang kesembilan yaitu status sosial ekonomi keluarga. Untuk status sosial ekonomi keluarga akan dijawab oleh mama. Selanjutnya yaitu ada poin ke-9, status sosial ekonomi keluarga. Ini mengenai pendapatan dan pengeluaran akan dijawab oleh mama saya sendiri. Mama, bagaimana pendapatan dan pengeluaran terhadap keluarga ini per bulannya? Kalau pendapatan kan nggak tentu ya dapat berapa per bulan. Kalau pengeluaran biasanya dipakai buat pendidikan anak sama buat sehari-hari, buat makan, buat apa tuh biaya lain-lain. Untuk poin yang ke-10 yaitu ada aktivitas rekreasi keluarga. Hiburan apa yang sering dilakukan bersama keluarga apabila ada waktu luang? Paling kumpul sama keluarga, sama anak, sama suami, makan, udah. Selanjutnya yaitu riwayat dan tahap perkembangan keluarga. Yang pertama ada tahap perkembangan keluarga saat ini yaitu mengenai pendidikan anak. Untuk bisa dijelaskan mengenai pendidikan anak? Pendidikan kalau anak pertama lagi kuliah di Stikes Ahmadiani Cimahi, baru mau tingkat 3 semester 6 sekarang. Yang kedua laki-laki adiknya kelas 3 SMP, dia mau masuk ke SMA insya Allah sekarang. Baik, yang selanjutnya yaitu ada riwayat keluarga sebelumnya, yaitu mengenai riwayat kesehatan pada keluarga dari pihak suami dan istri. Mama, untuk dari mama sendiri, riwayat penyakit apa saja dari keluarga sebelumnya? Kalau dari keluarga mama saya, alhamdulillah masih ada dan beliau tidak punya keluhan apa-apa. Paling pegel-pegel dikit lah, wajar lah, udah tua. Kalau bapak saya udah almarhum, beliau dulu mempunyai penyakit pembengkakan jantung, tapi udah berobat alhamdulillah kemana-mana. Tapi Allah berkehendak lain, beliau udah nggak ada. Kalau dari mertua laki-laki udah almarhum, sama mertua perempuan udah almarhum. Mertua laki-laki punya penyakit
komplikasi darah tinggi, jantung, terus sama ginjal. Terus ke mertua perempuan udah almarhum juga, dia mempunyai penyakit diabetes. Tapi sekarang udah almarhum juga sama. Selanjutnya yaitu ke pengkajian lingkungan. Yang pertama ada karakteristik rumah. Di sini saya akan menanyakan kepada beliau yaitu mengenai luas rumah, tipe rumah, dan ada ruangan apa saja di rumah. Mah, silakan dijawab. Kalau rumah kediaman kami ini luas tanahnya 500 meter persegi, luas bangunannya cuma 200 meteran. Di dalamnya ada 4 kamar, satu ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, pavilion, dapur, dan ada sedikit halaman di belakang. Baik, kalau gitu selanjutnya ke karakteristik tetangga dan komunitas RW. Kegiatan apa saja dan kebiasaan apa saja yang biasa dilakukan di sekitaran rumah, dan budaya apa saja sih yang mempengaruhi kesehatan yang ada di lingkungan ini? Silakan dijawab. Kalau kegiatan sama tetangga paling pengajian tiap hari ya, seminggu itu paling ada 5 hari rutin, habis duhur sama habis asar. Terus paling kegiatan yang lainnya ada posyandu di sini di KRW-an. Mungkin untuk kesehatannya menambahkan untuk kesehatannya di sini hanya ada posyandu saja. Untuk puskesmas ada di hanya beberapa, bisa ditempuh dengan beberapa menit. Dekat. Selanjutnya yaitu ada mobilitas geografis keluarga. Apakah pernah berpindah tempat atau tidak? Belum pernah. Belum pernah berpindah tempat. Baik. Selanjutnya yaitu perkumpulan keluarga dan interaksi dengan masyarakat. Mengenai waktu yang digunakan keluarga untuk berkumpul serta perkumpulan keluarga yang ada dan sejauh mana interaksi keluarga bersama masyarakat. Jadi sedekat apa keluarga ini dengan masyarakat sekitar. Paling ada perkumpulan pengajian sebulan sekali, tiap bulan arisan. Jadi per bulan yang dapat ke rumah ini gantian. Misalnya tiap bulan ke rumah tetangga, tiap bulan. Selanjutnya yaitu ada struktur keluarga. Yang pertama, pola komunikasi keluarga. Pola komunikasi keluarga di sini saya akan menanyakan bagaimana keluarga berkomunikasi dan menggunakan bahasa apa. Bahasa sehari-hari Sunda atau Indonesia. Ya. Selanjutnya yaitu struktur kekuatan keluarga. Apabila ada masalah keuangan terhadap pendidikan, bagaimana cara menyelesaikannya? Dengan cara berunding aja, berunding satu keluarga, ngomongin apa yang masalah yang terjadi sampai mencapai kesepakatan. Selanjutnya yaitu ada struktur peran. Peran apa yang dilakukan oleh masing-masing anggota keluarga, dari mulai mama, papa, teteh sama adik. Mama ya perannya di rumah aja, beres-beres di rumah, masak, ngurus anak-anak. Kalau papa cari nafkah ya keluar, adik sekolah, teteh juga kuliah, itu aja. Baik, selanjutnya yaitu nilai atau norma keluarga. Ada pantangan terhadap kesehatan atau tidak, dan adakah aturan khusus yang harus dipatuhi oleh anggota keluarga di sini? Kalau aturan sih nggak terlalu, cuma kalau papa kan sedikit ada gula darahnya agak naik, jadi manis-manis ya sedikit dikurangin, nggak terlalu banyak makan atau minum-minum yang manis-manis. Selanjutnya yaitu fungsi keluarga. Yang pertama ada fungsi afektif. Kegiatan apa yang biasa dilakukan di rumah dan bagaimana menjaga komunikasi antar keluarga? Kegiatan di rumah yang masak, paling beres-beres, nyuci, udah gitu. Rumah tangga di rumah. Lalu selanjutnya yaitu fungsi sosialisasi.
kegiatan apa yang dilakukan di luar rumah bersama tetangga? Paling ke masjid, ke pengajian-pengajian, atau ke posyandu seminggu sekali. Selanjutnya perawatan kesehatan. Apakah mama suka menyediakan makanan, pakaian, serta merawat anggota keluarga kalau ada yang sakit? Suka nyediain makanan sehari 3 kali, makannya jadi diatur, pakaiannya suka buat mandinya air panas kalau lagi pada nggak enak badan. Untuk mengetahui kemampuan keluarga mengambil keputusan mengenai tindakan kesehatan yang tepat, perlu kita kaji sejauh mana kemampuan keluarga mengerti tentang penyakit mah. Saya akan menanyakan kepada beliau sejauh mana mengetahui mengenai mah. Kalau yang mama rasakan sakit mah itu rasanya perih, terus kembung, sakit kalau telat makan. Makanya kalau bisa jangan sampai telat makan, harus teratur. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu apakah masalah kesehatan dirasakan oleh anggota keluarga yang lain? Ada anak pertama Ibu izin menjawab. Kebetulan untuk penyakit mah sendiri saya merasakan juga karena sering telat makan. Untuk anggota keluarga yang lain tidak ada. Pertanyaan yang ketiga yaitu apakah keluarga merasa menyerah terhadap masalah kesehatan yang dialami? nggak pernah menyerah, semangat buat sembuh, terus yakin pasti sembuh dengan usaha apapun yang kita lakukan sembuh. Pertanyaan keempat, apakah keluarga merasa takut akan akibat dari penyakit? Enggak takut, kita berusaha aja mencari obat biar mencegah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang kelima, apakah keluarga mempunyai sikap negatif terhadap masalah kesehatan? Jadi kita tahu kalau kita mempunyai mah, tetapi masih ada sikap negatif yang masih dilakukan. Enggak, Itu tidak ada. Yang pertanyaan yang keenam, apakah keluarga dapat menjangkau fasilitas kesehatan yang ada? Misalkan ada puskesmas. ada dekat puskesmas, dekat ke rumah sakit, dekat klinik dekat. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang ketujuh, apakah keluarga kurang percaya terhadap tenaga kesehatan? Percaya. Selanjutnya yaitu yang kedelapan, apakah keluarga mendapat informasi yang salah terhadap tindakan dalam mengatasi masalah? Contohnya, apakah mama pernah mendapatkan tindakan dari orang lain yang itu sebenarnya tindakannya salah, dikasih tahu sama orang lain? Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan keluarga merawat anggota keluarga yang sakit, termasuk kemampuan memelihara lingkungan dan menggunakan sumber atau fasilitas kesehatan yang ada di masyarakat, maka perlu kita kaji. Yang pertama, apakah keluarga mengetahui perkembangan perawatan yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah pada kesehatannya? Jadi contohnya begini, adakah perkembangan untuk mengatasi mah selain menjaga pola makan, meminum obat? Apakah mama ada yang tahu selain itu? Enggak aja. Paling makan aja teratur, minum obat, udah jaga makanan yang sampai kambuh, yang bikin kambuh nggak dimakan. Baik, pertanyaan yang kedua, apakah keluarga mempunyai sumber daya dan fasilitas yang diperlukan untuk perawatan? Ini saya izin menjawab. Untuk sumber daya dan fasilitas itu kami tidak ada. Jadi sedikitnya kambuh kita pasti ke puskesmas untuk diperiksa, ke klinik maupun ke rumah sakit. Pertanyaan yang ketiga, apakah keterampilan keluarga mengenai macam perawatan yang diperlukan memadai? Jadi mama kalau misalkan sakit mah, adakah macam perawatan yang dilakukan sendiri kalau sakit mah? Tanpa obat gitu? Iya, tanpa obat. Paling pakai air hangat, kompres. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, apakah keluarga mempunyai pandangan negatif terhadap perawatan yang diperlukan? Ya, jadi yakin atas tindakan itu. Iya.
Pertanyaan yang kelima, apakah keluarga kurang dapat melihat keuntungan dalam pemeliharaan lingkungan di masa yang mendatang? Di lingkungan ini tuh bahaya nggak sih buat kesehatan kita? Enggak. Pertanyaan selanjutnya, apakah keluarga merasa takut akan akibat tindakan kayak pengobatannya? Enggak takut. Kalau tindakan medis enggak takut. Bagaimana tanggapan hidup keluarga berkaitan dengan upaya perawatan dan pencegahan? Tanggapannya gimana tentang perawatan dan pencegahan yang diberikan? Medis baik. Baik. Selanjutnya, untuk mengetahui sejauh mana kemampuan keluarga memelihara lingkungan rumah yang sehat, maka perlu kita kaji sejauh mana keluarga melihat manfaat pemeliharaan lingkungan di sekitar sini. Manfaatnya Ya, bagaimana lingkungannya bersih, suka ada yang bersih-bersih. alhamdulillah lingkungannya bersih. Tiap minggu kan suka ada opsi semua di kerja bakti di KRT-an, jadi alhamdulillah nggak ada bentik-bentik nyamuk atau nggak ada kubangan air. Selanjutnya, sejauh mana keluarga mengetahui pentingnya kebersihan dan airnya bagaimana di sekitar kita? Pentingnya dengan cuci tangan, airnya bagus bersih karena pakai PDAM. Yang ketiga, sejauh mana keluarga mengetahui mengenai pencegahan penyakit cuci tangan? Pencegahannya dengan cuci tangan, terus bersih-bersih di sekitar rumah, sekitar lingkungan. Lalu sejauh mana kekompakan antar anggota keluarga dalam pemeliharaan lingkungan? Jadi sejauh mana kekompakan keluarga buat bebersih, untuk pemeliharaan Bersih-bersih aja lingkungan? kalau hari Minggu kerja bakti di rumah, di luar, di lingkungan sekitar kerja bakti. Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan keluarga memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan di masyarakat, maka perlu kita kaji. Yang pertama, sejauh mana keluarga mengetahui keberadaan fasilitas kesehatan di tempat-tempat di kayak puskesmas gitu. tahu tempatnya enggak? Tahu tempat dekat puskesmas, alat-alatnya komplit. Terus kalau nggak juga ke klinik dekat. Ya, jadi tempat puskesmas tahu, klinik tahu, rumah sakit juga tahu. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua yaitu sejauh mana keluarga memahami keuntungan yang diperoleh dari fasilitas kesehatan. Jadi kalau misalkan kita datang ke tempat itu, apa keuntungannya? Ke tempat kesehatan. Iya, kayak ke klinik, puskesmas, sama rumah sakit. Ya alhamdulillah dapat sehat, dapat masukan-masukan buat menjaga kesehatan. Nah, selanjutnya sejauh mana tingkat kepercayaan keluarga terhadap petugas dan fasilitas kesehatan? Percaya banget. Sejauh mana tingkat kepercayaan keluarga terhadap petugas kesehatan? Sangat percaya. Sejauh mana tingkat kepercayaan keluarga terhadap petugas kesehatan? Sangat percaya banget. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah keluarga mempunyai pengalaman yang kurang baik terhadap petugas kesehatan? Enggak, sejauh ini enggak. Baik-baik, semuanya ramah. Nah, pertanyaan yang terakhir yaitu apakah fasilitas kesehatan yang ada terjangkau oleh keluarga? Apakah fasilitasnya baik? Baik. Yang terjangkau ya ke puskesmas dekat, fasilitasnya komplit, terus penanganannya baik, ramah-ramah. Skip dulu. Selanjutnya ke fungsi reproduksi. Hal yang perlu dikaji mengenai fungsi reproduksi keluarga adalah berapa jumlah anak. Sudah terjawab dari pertanyaan sebelumnya, yaitu jumlah anaknya ada 2. Pertanyaan selanjutnya, apa rencana keluarga berkaitan dengan jumlah anggota keluarga? Jadi apakah rencana mempunyai anak 2 itu adalah rencana sebelumnya apa tidak? Udah direncanain. Sudah direncanakan. Metode apa yang digunakan keluarga dalam upaya mengendalikan jumlah anggota keluarga? Jadi untuk mama biar anaknya 2 tuh pakai alat KB. Iya, pakai IUD. Ya. Selanjutnya ke fungsi ekonomi.
Yang pertama, hal yang perlu dikaji mengenai fungsi ekonomi keluarga adalah keluarga memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan terpenuhi. Selanjutnya yaitu sejauh mana keluarga memanfaatkan sumber yang ada di masyarakat dalam upaya peningkatan status kesehatan keluarga. Jadi upaya dimanfaatkan sumber daya kayak pasar. Selanjutnya yaitu stres dan coping keluarga. Yang pertama, stresor jangka pendek dan panjang. Yang pertama, stresor jangka pendek yaitu apakah di keluarga mama sebelumnya ada sakit serius tapi kurang dari 6 bulan sakit seriusnya. Ada yang sakit ringan sih. Tidak ada. Terus yang kedua, stresor jangka panjang, adakah yang dialami oleh keluarga yaitu harus pengobatannya waktunya lebih dari 6 bulan? Enggak. Tidak ada. Selanjutnya yaitu strategi coping yang digunakan. Bagaimana cara keluarga mengalihkan yang digunakan keluarga bila menghadapi permasalahan. Jadi bagaimana cara mengalihkannya apabila ada masalah atau stres? Mengalihkannya dengan cara kumpul aja, bercanda, berbincang sama keluarga. Selanjutnya yaitu strategi adaptasi disfungsional. Strategi apa yang digunakan keluarga bila menghadapi permasalahan selain yang tadi? Paling keluar makan sama keluarga. Selanjutnya kita masuk ke bagian pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik di sini karena riwayat penyakitnya saya akan lebih memfokuskan kepada bagian perut. Yang pertama kita akan menanyakan keluhan yang saat ini dirasakan. Apakah ada keluhan yang saat ini dirasakan dari penyakit mahnya? Nah, ada sekarang. Tidak ada. Selanjutnya kita akan ke pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang pertama kita lakukan tensi, yaitu untuk mengetahui tekanan darahnya. Untuk tensinya yaitu 110/80 yaitu masuk ke normal. Selanjutnya yaitu kita periksa. Kita barengkan saja untuk pemeriksaan ayuda respirasi dan diletakkan di dada selama 1 menit penuh. Untuk respirasinya yaitu 12 dan buat nadinya 98. Untuk suhu kita cukup memegang akral tangannya saja. Apakah bila hangat kita cek suhu, tetapi jika tidak usah. Selanjutnya kita ke bagian kepala terlebih dahulu. Kita karena beliau menggunakan kerudung, kita cukup menekan saja apakah ada nyeri tekan atau tidak pada bagian kepalanya. Maaf ya Ma, apakah ada nyeri tekan? Tidak ada nyeri tekan. Lalu kita lihat ke bagian mata. Boleh dibuka kacamatanya? Kita lihat di konjungtivanya, lihat ke atas. Konjungtivanya tidak pucat, berarti tidak menunjukkan adanya anemia.
Lalu selanjutnya kita lihat bagian matanya apakah ikterik atau tidak, apakah kekuningan atau tidak. Selanjutnya kita ke bagian telinga. Kita pegang saja bagian. Selanjutnya kita ke bagian telinga. Karena saya melihat sehari-hari bagian telinganya juga simetris. Lalu pada bagian hidung dan mulut tidak terdapat cuping hidung juga. Lalu pada mulutnya dibuka mulutnya, muka yang gede. Ada gigi yang beberapa bolong. Lalu tidak ada kropos, penciumannya juga normal. Lalu pada muka sama mulutnya juga lembab. Selanjutnya ke bagian leher. Maaf. Tidak ada pembengkakan pada kelenjar tiroid dan tidak ada pembengkakan pada kelenjar getah benihnya. Lalu selanjutnya ke bentuk dada. Bentuk dadanya dapat dilihat yaitu simetris. Lalu ekspansi pernapasannya juga tidak terlalu dalam. Lalu sekarang kita dengarkan suara parunya normal atau tidak, beserta suara jantungnya. Untuk suara paru dan suara jantung tidak ada suara tambahan. Suara paru dan suara jantungnya normal. Lalu kita fokuskan ke bagian perut untuk sekarang. Dalam bagian perutnya juga cekung bentuk perutnya. Lalu sekarang kita coba tekan pada 4 kuadrannya. Yang pertama di kuadran pertama. Ini di kuadran pertama kita tekan, nyeri. Di kuadran kedua nyeri. Kuadran ketiga Enggak. Kuadran keempat tidak terasa nyeri pada 4 kuadrannya karena memang tidak ada keluhan. Selanjutnya kita cek bising ususnya apakah terdengar atau tidak. Dan anehnya aku kadang suka iri sama dia, karena ketidaksempurnaan dia justru yang membuat dia sempurna. Bising ususnya terdengar. Yang terdengar paling kencang di situ dihitung sama 1 menit penuh. Selanjutnya ke bagian genitalia karena tidak memungkinkan untuk diperiksa maka kita lewat. Selanjutnya ke ekstremitas atas, kita lihat tangan bagian atasnya. Ke bagian genitalia karena tidak memungkinkan untuk diperiksa maka kita lewat. Selanjutnya ke ekstremitas atas, kita lihat tangan bagian atasnya simetris atau tidak. Simetris ya. Lalu kita tekan, apakah ada nyeri tekan? Enggak. Tidak ada nyeri tekan. Lalu kita cek juga CRT-nya apakah kurang dari 2 detik atau tidak. Kurang dari 2 detik. Jika lebih dari 2 detik berarti asupan oksigennya tidak sampai ke jari-jari kuku. Selanjutnya ke ekstremitas bawah, kita lihat pada bagian kakinya pun simetris. Apakah ada nyeri tekan? Enggak. Tidak ada. Dan pada ekstremitas bawah pun kita cek apakah ada udem atau tidak. Lalu CRT-nya juga kurang dari 2 detik. Pada tangan juga tidak ada udem. Mungkin untuk pemeriksaan fisik dapat disimpulkan bahwa tidak ada nyeri tekan pada daerah perutnya karena sedang tidak merasakan gejala nyerinya pada penyakit mahnya. Dan untuk tanda-tanda vitalnya pun semuanya normal. Untuk pengkajian tahap akhir, di sini ada harapan keluarga. Pada akhir pengkajian, kita akan menanyakan apakah harapan keluarga terhadap petugas kesehatan yang ada. Yang pertama, terhadap masalah kesehatannya apa.
Yang pertama, terhadap masalah kesehatan keluarga, apa yang diharapkan? Biar sehat semua aja. Sehat semua. Terus pertanyaan kedua, terhadap petugas kesehatan yang ada, apa harapan dari keluarga? Harapannya biar tim kesehatan supaya ramah pada pasiennya, terus dia juga sehat buat menangani pasien-pasiennya. Mungkin cukup sekian untuk pengkajian keluarga terhadap beliau. Sebelumnya terima kasih untuk Mama yang siap untuk dilakukan pengkajian keluarga ini, yang waktunya kurang lebih selama 45 menit setelah bersedia untuk dikaji oleh saya. Mungkin cukup sekian untuk pengkajian keluarga untuk mata kuliah komunitas 2. Mungkin cukup sekian untuk pengkajian keluarga untuk matkul komunitas 2. Sebelumnya terima kasih untuk mama saya yang sudah siap dikaji selama kurang lebih 45 menit. Cukup sekian pengajian keluarga dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.